Sebelum kita akan bahas tips-tips untuk belajar bahasa pemrograman, kita harus tahu nih apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ada beberapa jenis pemrograman dalam pengembangan perangkat lunak, ya, seperti pemrograman desktop, web, IoT, berbasis cloud, dan mobile. Oke, sesudah kita sudah bahas apa itu bahasa pemrograman dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, lalu kita ke arah topik yaitu tips-tips untuk belajar bahasa pemrograman. Yang pertama adalah kita harus tentukan tujuan dulu. Nah, tujuan itu untuk petunjuknya apa aja yang kita pelajari. Nah, jadi lu bahasa pemrograman ini untuk apa? Untuk proyek pribadi atau buat semacam proyek besar. Nah, kita harus berpikir seperti itu dulu. Nah, misalnya kita sudah dapat nih apa tujuannya. Nah, kita harus pilih nih apa bahasa pemrograman yang sesuai yang kita gunakan untuk proyek tersebut. Nah, yang kedua adalah pilih bahasa pemrograman yang sesuai. Jadi, misalnya ada beberapa platform seperti ya web, mobile, desktop, dan IoT itu berbeda-beda bahasa pemrogramannya. Nah, yang kita bahas itu adalah website. Jadi, bahasa pemrograman untuk websitenya itu JavaScript. Nah, tetapi sebelum kita belajar JavaScript, kita harus belajar dasar-dasarnya dulu. Seperti HTML, kepanjangannya Hypertext Markup Language, dan CSS, jadi Cascading Style Sheet. Nah, sesudah kita udah mateng nih HTML dan CSS, nah kita harus belajar JavaScript. Nah, kenapa kita belajar bahasa JavaScript? Karena untuk semacam buat interaksi kepada website. Misalnya kita membuat semacam formulir nih. Misalnya kita menambahkan sebuah input, name, email, password, lalu kita klik submit. Nah, di bawah itu pasti ada semacam konfirmasi, kayak semacam ya konfirmasi ini apa sudah bisa masuk ke dalam data tersebut. Nah, itu yang seperti itu tuh adalah bahasa pemrograman JavaScript. Nah, setelah kita ya udah tahu nih apa HTML itu apa, ya Hypertext Markup Language dan CSS Cascading Style Sheet, lalu JavaScript. Nah, lalu misalnya sudah, kita akan belajar yaitu dinamis. Nah, dinamis itu adalah ke arah ke back end. Kalau HTML, CSS, dan JavaScript itu adalah front end. Nah, front end ini adalah jadi di mana user ini bisa lihat tampilannya nih. Seperti ya ada semacam ada background color, ada tipografi, sebuah icon-icon tersebut. Nah, itu adalah front end. Kalau back end adalah yang semacam latar belakangnya front end. Kayak semacam datanya aja. Jadi misalnya back end itu dia semacam seperti kita membuat API lah. API. Nah, lalu front end tersebut tinggal mengambil API tersebut. Jadi cuma get, post, put, dan delete itu adalah metode API. Jadi metode API ini yang sering digunakan untuk front end. Jadi tinggal ngambil itu adalah buat ngeget, ngambil data-datanya. Nah, tinggal kita tampilin nih di website tersebut. Nah, lalu kalau misalnya kita membuat semacam metode post API, jadi kita seperti membuat semacam formulir nih. Jadi semacam formulir, misalnya contohnya inputnya itu name, email, password, dan telepon, dan tambahin ini apa submit button. Nah, itu adalah untuk metode post. Nah, misalnya kita perbarui nih data-data tersebut, itu adalah metode put. Nah, metode put itu untuk memperbarui data tersebut. Misalnya nama gue ini kan Ilham Saputra. Nah, misalnya kita ganti namanya siapa gitu. Nah, jadi metode put sama metode post itu sering digunakan untuk formulir. Nah, lalu kalau untuk metode delete, nah metode delete ini untuk menghapus data tersebut. Misalnya di data tersebut ada nama gua itu Gilang Saputra. Nah, tinggal di sebelah kanan itu
Nah, jadi seperti kita semacam buat tabel dah, tabel ada nomor dan nama, ada semacam ya email, nomor telepon. Nah, sebelah kanan ini adalah action. Action di bawahnya ada icon uh, pensil, itu pensil itu buat edit. Dan sebelah kanan itu ada buat metode delete, icon icon hapus. Jadi tinggal klik itu, tinggal ada semacam konfirmasi. Apakah ingin Anda hapus? Ya, tinggal misalnya ingin dihapus, tinggal oke. Jadi seperti itu untuk API. Misalnya kita mau belajar semacamnya dinamis, beberapa bahasa pemrograman itu JavaScript. Nah, JavaScript ini dia bisa nih apa front end atau back end, bisa dua-duanya. Nah, biasanya kalau back end ini di JavaScript kita pakai kalau gak pakai itu Node.js. Sesuai pengalaman itu Node.js, Next.js atau Adonis, Adonis.js. Nah, untuk front end itu pasti ke Next.js, lalu library React.js itu untuk front end. Lalu selain itu JavaScript itu adalah PHP. Nah, PHP ini ada semacam framework, namanya adalah Laravel yang banyak dicari dan sering digunakan oleh para programmer. Lalu Python frameworknya itu Django yang sering dipakai untuk ya semacam backend. Bisa full stack juga sih untuk Django dan Laravel. Setelah kita sudah pilih bahasa pemrograman yang kita gunakan atau sudah sesuai nih apa, nah, lalu kita manfaatkan sumber belajar di online atau offline. Nah, di online ini seperti platform semacam Codecademy, Video Codecamp, Coursera, dan Udemy. Nah, kalau saran gue sih apa pakai platform Video Codecamp. Kenapa? Situ banyak sumber-sumber yang sangat bagus untuk dipelajari dan step by stepnya sangat jelas dari nol sampai mahir. Itu adalah Video Codecamp. Untuk mencari apa sumber-sumber terpercaya di online seperti yang kayak video-video gitu. Nah, kita sering baca-baca dokumentasi kayak misalnya kita baca dokumentasi JavaScript. Nah, misalnya kita mau buat semacam if else kayak kondisinya apa, misalnya kondisi saat makan, misalnya jika tuh makan siang, nah itu tidak atau iya, itu ada kondisi. Kenapa gua saranin baca-baca dokumentasi, karena itu sangat penting untuk para programmer, karena misalnya ada muncul masalah-masalah kayak semacam error dari codingnya, nah kita tinggal lihat di dokumentasi tersebut. Ya, kita lihat seperti dokumentasi JavaScript bisa, lalu misalnya dokumentasi uh, PHP, Python. Nah, kalau bisa sih lihat dokumentasi di Mozilla Docs. Itu banyak dokumentasi untuk bahasa pemrograman tersebut, yaitu Mozilla Developer Docs. Oke, misalnya sudah belajar ini dari sumber tersebut nih, dari tutorial, dari video, dan dokumentasi. Nah, kita harus praktek ya, karena kita harus ya, setelah sudah belajar dari sumber seperti ya video tutorial, video-video dari kursus online atau dokumentasi. Nah, kita harus praktek sesuai yang kita pelajari. Nah, praktek tersebut itu kunci praktek adalah setelah sudah belajar dari sumber terpercaya, kita praktek secara konsisten. Nah, praktek adalah kunci untuk memahami bahasa pemrograman. Ya, seperti kita praktek-prakteknya agak bikinnya kayak proyek kecil-kecil dah, seperti membuat semacam portofolio website atau kalkulator dan lain-lain. Itu untuk memahami bahasa pemrograman yang kita pelajari dari kursus online tersebut. Yang penting bikin prakteknya semacam dasarnya aja. Kenapa gue saranin praktek? Karena untuk memecahkan masalah. Misalnya kita menemukan nih apa
di proyek tersebut nih, wah ini kekurangannya apa. Nah, kita udah dapat nih, oh nih salahnya di sini nih. Nah, itu sangat bermanfaat untuk praktek tersebut. Jadi semakin sering berarti semakin cepat untuk belajar coding dan meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi programmer. Lalu misalnya kita udah praktek nih secara konsisten nih. Nah, baru nih kita buat semacam proyek-proyek yang bisa besar atau kecil. Ya, saran gue sih bikin yang kecil dulu karena masih dasar ya kan. Nah, intinya jadi bangun proyek-proyek kecil ini salah satu cara untuk memahami belajar bahasa pemrograman dan tahu apa aja nih apa misalnya ketemu masalah dari proyek yang kita buat. Nah, untuk memecahkan masalah itu kita bisa melihat di dokumentasi resmi seperti ya JavaScript bisa ya lo PHP, Python atau di Mozilla Developer Network. Di proyek-proyek ini akan membantu Anda untuk semacam apa aja nih yang kita sudah pahamin bahasa pemrograman dan mendapatkan semacam pengalaman besar nih dalam pengembangan web. Nah, setelah kita membuat atau membangun proyek-proyek kecil, nah lalu kita harus terlibat dalam komunitas seperti ya di offline atau online. Oke, bergabunglah dengan komunitas online atau offline untuk mendapatkan dukungan dari sesama pembelajar. Komunitas itu seperti ya forum online, grup Facebook, atau dari forum yang dari kursus website yang dari itu sendiri. Nah, jadi fungsinya adalah untuk berpengalaman, dan bisa memecahkan masalah nih. Jadi memecahkan masalah nggak cuma di dokumentasi, tetapi di komunitas juga bisa. Dan menambahkan silaturahmi. Nah, setelah itu kita jangan takut untuk bertanya. Lalu misalnya bertanya itu jangan takut. Jadi tanya aja kepada ya misalnya dari kursus offline sih. Jadi kalau misalnya di kursus offline, nah kita harus tanya ke mentor tersebut. Nah, atau di instrukturnya. Nah, kenapa kita jangan takut untuk bertanya? Jadi apa yang kita tanyakan harus ditanyakan. Jangan ditahan dan itu mengakibatkan masalah tersebut itu nggak terselesaikan. Jadi bertanya itu adalah langkah penting untuk proses belajar bahasa pemrograman tersebut. Setelah itu yang paling akhir ini sangat penting. Jadi belajar dengan konsisten dan bersabar. Jadi belajar bahasa pemrograman itu tidak secara instan. Contohnya kayak mie instan tinggal direbus, tinggal 2 menit udah jadi. Itu bukan semacam itu. Jadi belajar bahasa pemrograman itu ada step by step dari nol sampai akhir. Yang paling terakhir dan yang paling penting adalah konsisten dan bersabar. Jadi belajar bahasa pemrograman ini tidak secara instan seperti ya mie rebus yang tinggal direbus 2 menit, nggak seperti itu. Jadi belajar bahasa pemrograman itu harus konsisten dan bersabar. Jadi kita harus berlatih dulu apa aja yang kita pelajarin. Nah, lalu kita berlatih nih apa aja seperti ya proyek kalkulator atau proyek web portfolio tersebut. Oke, jadi intinya jangan menyerah kita ketika menghadapi hambatan, tetapi tetaplah gigih dan teruslah maju. Dengan menerapkan tips-tips di atas tersebut, bahasa pemrograman dari nol secara konsisten dan bersabar, kita dapat memperoleh kemampuan dari belajar bahasa pemrograman dari nol. Yang terpenting kita harus konsisten, bersabar, tetaplah gigih dan teruslah maju. Dan nikmati proses dan nikmati apa yang kita pelajari dan terus berlatih untuk belajar bahasa pemrograman yang kita sesuaikan untuk proyek tersebut. Teruslah bersemangat dan nikmati prosesnya. Sekian dari saya.